siang jam 2. Roh saya itu dicabut, saya merasa bahwa di dalam roh saya waktu dicabut itu dari jari kaki saya itu jalan seperti aliran listrik. Jadi tubuh manusia itu ada aliran listrik, sudah. Itulah roh yang Tuhan kasih untuk kita. Ya, itu roh itu dicabut jalan. Setelah sampai di perut saya, kaki saya tidak bisa bergerak. Itu saya sadar, bukan saya tidur. Saya sadar otak saya masih bekerja. Saya dengar kakak saya itu lagi buka salon di sebelah kamar saya itu. Nah, saya dengar dia ngomong-ngomong sama langganannya dan macam-macam. Saya sadar itu. Nah, setelah itu roh dicabut terus sampai ke leher saya. Nah, saya mulai sudah kesulitan untuk bernafas. Saya pikir, waduh, saya itu pasti meninggal ini. Karena saya nggak bisa bernafas lagi. Terus begitu keluar, roh itu keluar itu melalui kepala, saudara. Serut keluar. Begitu keluar roh itu, saya ini seperti terbang. Terbang terus saya melihat, oh, tubuh saya itu tiduran di tempat tidur itu. Loh, tubuh saya kok tidur di sana? Loh, tapi saya kok ada di sini. Jadi ada dua orang di situ. Yang satu ini roh gitu. Oh, saya ini berbentuk roh. Ini jasad saya itu ada di sana, di tiduran. Yo, ya sudah, kalau begitu saya meninggal, pikiran saya. Terus saya mulai pergi. Saudara, waktu saya pergi itu tembok, segala barang tidak bisa menghambat saya. Saya cuma jalan aja, bisa tembus jalan. Akhirnya saya naik ke atas, saya terbang di angkasa. Ya, terbang. Saya lihat, wah, dunia ini kok kayak gini nih rupanya. Saya lihat seperti burung itu, ya, keliling-keliling. Nah, terus Tuhan itu mengizinkan sepertinya saya ini disuruh mampir ke satu tempat di mana adiknya papa saya itu dia pabrik aki, dia bikin aki uang jam 2 ya. Waktu itu kan jam 2 dia masih bekerja, jamnya orang kerja. Dia bekerja, bikin aki, saya duduk di sebelahnya, saya panggil-panggil. Paman, saya bilang, paman, saya ceblek gini, paman. Tapi dia nggak noleh saya, dia diem saja. Sampai saya goyang-goyang badannya, dia nggak noleh saya. Terus saya sadar, oh kalau gitu berarti saya ini sekarang berbentuk roh. Ya, makanya itu sebabnya dia nggak lihat saya, tapi saya bisa melihat dia, gitu loh. Oh ya sudah kalau gitu saya pergi saja. Nah, dari cerita itu mungkin Tuhan itu mau membuktikan kepada saya bahwa itu pada saat itu saya ini sudah roh, berbentuk roh. Ya, tidak ada tubuhnya gitu. Lalu saya terbang lagi ke angkasa, saya terbang keliling-keliling, saya lihat dunia ini dari atas itu. Tinggi sekali saya terbang. Nah, di tengah-tengah saya terbang, tahu-tahu ada tangan yang besar dan kuat itu mendorong saya dari belakang, ya. Lalu saya jatuh di satu tempat. Nah, waktu saya jatuh di satu tempat, posisi saya itu berlutut gitu. Ketika saya mengangkat kepala saya ke depan, ternyata di depan saya itu ada satu pintu gerbang yang besar, yang berbentuk lonjong begitu ya, bukan kotak tapi oval gitu. Bersinar luar biasa. Sinarnya itu tidak ada di dunia ini. Tapi sinarnya putih, bukan sinarnya merah, bukan. Sinarnya putih bersinar luar biasa. Waduh, saya lihat apa ya, pintu apa? Di tengah kebingungan saya, ada suara di sebelah saya mengatakan, inilah pintu gerbang sorga. Wah, saya terkejut, pintu gerbang sorga. Sedangkan saya ini sudah meninggal, pikiran saya. Kalau pintu gerbang sorga tutup, berarti saya ke neraka, pikiran saya. Kan cuma ada 2 tempat, sorga atau neraka. Waduh, saya nggak mau ke neraka, pikiran saya. Saya di depan pintu itu, saya nangis terseduh-seduh. Oh, saya terus ingat. Oh iya ya, dulu kan saya belajar agama. Jadi orang katanya kalau meninggal itu Tuhannya yang ada di agama itu bisa menyelamatkan, yang bisa membawa aku ke surga. Pintu surga bisa terbuka. Mulai, saudara, saya panggil-panggil.
Itu tokoh-tokoh agama. Semua tokoh agama saya panggil. Pokoknya nggak peduli. Siapa saja. Saya panggil. Saya panggil. Saya bilang, ampuni dosa saya. Tolong bukakan pintu sorga. Saya mau masuk, saya bilang gitu. Tapi tidak ada satu nama yang bisa membuat itu pintu bergerak, saudara. Tertutup terus. Terus saya pikir, waduh, gimana ini? Katanya, tokoh-tokoh agama itu bisa membawa kita ke sorga. Nah ini gimana saya panggil, kok pintu sorganya tutup gitu. Terus saya jadi sedih sekali. Nah saat itu saya teringat kembali, teringat satu nama yang saya lupa. Ya, oh iya dulu papa saya kan ngajari saya itu Tuhan Yesus Kristus. Nah waktu itu kan memang saya bukan orang Kristen, jadi saya nggak percaya nama itu. Nah ketika itu saya ingat gitu. Nama itu saya lalu panggil. Segera saya panggil nama. Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa saya. Tolong bukakan pintu sorga. Saya mau masuk ke dalamnya. Tuhan Yesus Kristus. Saya cuma panggil satu kali. Pintu sorga itu terbuka, saudara. Nah, ketika pintu sorga itu terbuka, hati saya itu gembira sekali. Senangnya itu bukan main. Wah, surga terbuka, saya mau masuk. Berarti saya nggak masuk neraka pikiran saya. Gitu. Ternyata dari dalam pintu surga itu terbuka, dari dalamnya itu keluarlah seorang malaikat. Dia membawa dua benda di tangannya. Jadi yang satu itu minyak, botol kecil itu minyak. Yang satu itu seruling emas itu yang panjangnya kira-kira 40 cm dari emas kuning gitu. Nah, dia bilang, ini saya kasihkan ke kamu, katanya. Oh iya, saya terima itu, saya terima kasih. Tapi saya itu matanya selalu menuju ke dalamnya surga. Saya pikir surga itu dalamnya kayak apa gitu. Terus saya lihat di dalam, wah, ternyata di dalam itu orang pakai jubah putih-putih itu bersinar-sinar luar biasa. Dan mereka menyanyi menyembah Tuhan. Dia bilang haleluya, haleluya, haleluya. Ketika itu, saudara, saya cuma melihat loh. Saya baru ngintip itu dari luar. Saya lihat hati saya itu, saudara, senangnya, sukacitanya luar biasa. Tidak ada satu sukacita yang ada di dunia yang sama seperti itu. Saya merasa sukacita. Andaikan seisi dunia ini diberikan ke saya, tidak bisa membandingkan sukacita yang saya lihat pada saat itu. Baru lihat, saya pikir baru lihat. Kalau saya masuk, aduh betapa senangnya. Lebih lagi, saudara. Waktu itu saya baru lihat aja dari luar. Waduh senangnya, senang. Sukacitanya luar biasa, sudah. Waduh, tidak ada bandingnya, sudah. Tidak ada bandingnya. Terus pintunya itu kan dibuka, ditahan sama malaikat itu. Saya nggak boleh masuk, saya cuma di luar. Terus bisa pintunya saya dorong-dorong. Saya bilang, malaikat, izinkan saya masuk. Malaikat bilang, tidak bisa. Kamu harus kembali. Enggak, saya bilang, malaikat, saya mau masuk ke dalam. Karena saya merasa sukacita di dalam itu. Saya tidak mau, saya tidak tertarik lagi dengan dunia beserta isinya. Sebab tidak ada kesukaan di dunia yang sama seperti di sana. Saya bilang, malaikat, saya mau masuk. Kenapa, saudara? Kok saya tidak boleh masuk? Karena waktu itu saya belum terima Yesus. Saya belum percaya Yesus, saudara. Jadi saya cuma panggil nama Yesus dan pintu itu terbuka. Jadi Tuhan itu mungkin memberi kesempatan saya supaya saya mau terima dia dan mengikut Yesus. Waktu itu malaikat itu saya paksain, nggak mau, saya tidak mau, saya mau masuk. Malaikat itu bilang, tidak, belum waktunya, dia bilang. Kamu suatu ketika pasti kembali ke sini, dia bilang gitu. Kamu masih punya tugas yang belum selesai, katanya. Kamu harus kembali. Enggak, saya bilang, saya nggak mau. Saya paksa, nggak mau. Saya paksa, saya nggak mau. Malaikat itu kemudian bilang, dia bilang, tetap kamu harus kembali.
Satu kali kelak kamu akan kembali ke sini, dia bilang. Terus tangan yang besar tadi yang dorong saya ke sorga, itu kembali dorong saya. Balik saya, terus saya sadar, balik lagi ke tubuh saya, saudara. Terus saya bangun, loh, kok hidup lagi ya? Saya pikir, kok hidup? Saya waktu itu nangis, saudara. Saya nangis sejadi-jadinya. Lalu kakak saya masuk, kamu tuh gila ya? Siang bolong nangis teriak-teriak seperti orang gila. Saya cerita, oh saya menyesal, kenapa saya kok sudah seneng-seneng di sorga, kok disuruh kembali. Saya tidak mau di dunia ini. Dunia ini lembahnya air mata, lembahnya penyakit, lembahnya suksahan, lembah apa, saudara-saudara, itu sudah tumpuk semua. Ya, saya tidak mau, saya bilang, tapi kenapa aku harus kembali? Tapi Tuhan bilang, katanya, dia berkata, satu kali kamu akan kembali ke sini dan tugasmu belum selesai, kamu harus selesaikan tugasmu. Dan terus saya pulang, saya bilang, tapi saya ini menyesal, saya bilang gitu. Nah, saudara, dari kisah yang saya dapatkan ini, saya yakin dengan sesungguh-sungguhnya bahwa tidak ada satu nama yang bisa buka pintu sorga, saudara. Hanya satu, cuma satu, nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau percaya atau tidak, terserah. Ya. Tuhan bilang, tugasmu belum selesai. Makanya ini tugas saya, saudara. Tuhan sudah memberitahu saya. Tugas saya memberitahu kepada semua orang yang melihat dan mendengar YouTube saya ini. Bahwa hanya ada satu nama, supaya kelak saudara jangan menyesal. Satu nama saja, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang bisa pasti membuka sorga. Saudara masuk sorga kelak. Amin. Saudara, Amin. pada waktu itu, dalam keadaan saya yang menyesal seperti itu, tapi saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan sudah menyatakan diri. Saudara, saya itu enggak mencari Tuhan melalui buku loh. Enggak melalui kata orang. Saya sendiri dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu tahu kebebalan saya ini. Saya ini anak yang enggak baik, saudara ya. Kenapa saya kok bebal, keras kepala? Ya, melalui Alkitab kok enggak percaya. Ya itulah saya, saudara. Nah, waktu itu saya cari sendiri. Pokoknya Tuhan, kalau engkau enggak menyatakan diri, saya enggak percaya. Tapi Tuhan sudah menyatakan diri. Maka dari itu, saudara, Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Nah, siapa yang mau mencari dia dengan segenap hati, dia pasti mau menyatakan dirinya. Ya, pasti.